Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Imigrasi, selamat datang di podcast Bangga Melayani Bangsa. Hari ini kita akan ngobrol santai tapi bermakna tentang bagaimana sih nilai ASN Balak ini diterapkan langsung dalam pekerjaan kita sehari-hari. Di sini aku, Dinda Syufaherani, sebagai host dari bagian lain yang kedua. Dan aku juga nggak sendiri nih, ditemenin sama teman-teman lain narasumber yang juga mungkin bisa nih berkenalan sama kita semua. Ada siapa aja di sini? Halo Kak, saya Farah Fidelia. Saya dari bagian keuangan sebagai operator pembayaran. Halo, saya Dafan Hidayat dari bidang intelijen dan kepatuhan internal. Halo, saya Farid Fawazobirin. Saya dari bidang pemeriksaan keimigrasian. Halo, saya Dedi dari Humas dan Konten di Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian. Oke teman-teman, kita udah kenalan nih sama semua narasumber di sini. Tapi sebelum kita mulai, sebagai ASN kita memiliki pedoman utama dalam bekerja, yaitu nilai berakhlak. Berakhlak ini terdiri dari 7 nilai, yaitu berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai ini menjadi dasar dalam memberikan pelayanan yang profesional, berintegritas, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas bagaimana sih nilai-nilai tersebut diterapkan dalam tugas dan fungsi masing-masing. Yuk kita mulai. Untuk segmen yang pertama yaitu nilai berorientasi pelayanan. Menurut teman-teman gimana sih penerapan nilai berorientasi pelayanan di seksi masing-masing? Mungkin bisa kita mulai dari Faid dulu kali ya. Baik Kak, dalam nilai orientasi pelayanan, khususnya di tempat pemeriksaan keimigrasian, kita berhadapan langsung dengan pelintas yang mana bukan hanya WNI nih Kak, melainkan ada warga negara asing juga di sana. Jadi kita sebagai petugas konter harus bekerja dengan cepat, tepat, dan juga tetap ramah. Karena walaupun situasi antrean di tempat pemeriksaan keimigrasian itu padat, kita harus menjaga kualitas pelayanan dengan menerapkan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Wah, ternyata menarik banget ya. Karena di tempat pemeriksaan keimigrasian ini kan nggak cuma ada WNI dan WNA nih. Itu menjadi tantangan tersendiri nih buat Faik dan tetap harus menerapkan 5S. Oke, lanjut ke segmen kedua yaitu akuntabel dan kompeten. Untuk di bagian keuangan sendiri nih, mungkin para Fidelia mungkin bisa kita kira nih seperti apa sih penerapannya? Oke Kak, di bagian keuangan, akuntabel itu wajib. Setiap transaksi harus jelas, transparan, dan sesuai prosedur. Kalau kompeten, kita harus benar-benar paham sistem pembayaran supaya tidak terjadi kesalahan Kak. Oke, ternyata untuk di bagian keuangan lumayan rumit juga ya. Kalau Dava sendiri nih di bagian seksi intelijen dan kepatuhan nih, penerapan akuntabelnya seperti apa sih? Baik, terima kasih Mbak. Jadi untuk di kami itu, akuntabilitas itu sangat erat kaitannya dengan integritas. Semua data yang kami kelola harus valid, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan Mbak. Tidak boleh ada manipulasi, tidak boleh ada penyalahgunaan, dan juga sedikit ada kesalahan pun tuh Mbak, itu bisa berakibat fatal. Jadi integritas itu bukan hanya nilai, tapi sudah menjadi prinsip utama dalam setiap proses kerja intelijen. Ada juga nih Pak, selain itu, kompetensi juga menjadi hal yang sangat penting. Sebagai aparatur sipil negara di bidang intelijen keimigrasian, kita dituntut untuk benar-benar memahami regulasi yang berlaku, baik itu berkaitan keimigrasian, hukum, maupun kerjasama lintas sektor. Tidak hanya itu, kemampuan analisis juga harus selalu biasa, karena kami tidak hanya mengumpulkan data, tapi juga mengolah dan menerjemah data tersebut menjadi informasi yang bernilai strategis bagi pimpinan. Seperti itu, Mbak. Oke, selanjutnya kita bisa langsung masuk ke segmen yang ketiga, yaitu harmonis dan loyal. Kalau untuk penerapan nilai harmonis dan loyal di seksi Tikim nih, sebagai humas, mungkin Bang Devi bisa sharing ke kita semua? Ya, baik Kak. Untuk di Humas sendiri ya Kak,
harmonis itu penting banget ya Kak. Kita harus bisa menyampaikan informasi dengan bahasa yang baik dan menjaga citra instansi. Sementara untuk nilai loyal sendiri, kita juga harus menyampaikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan masyarakat Kak. Ini aku sepakat banget sih dengan yang disampaikan oleh Bang Dewi. Sama seperti di layanan pengaduan juga, kita harus menjaga hubungan baik dengan masyarakat walaupun sedang menghadapi komplain, tetapi harus tetap menanganinya dengan baik. Oke, selanjutnya di segmen keempat yaitu adaptif dan kolaboratif. Untuk segmen yang terakhir ini, untuk penerapannya di tiap seksi, kira-kira kayak gimana sih? Mungkin bisa dimulai dari Bang Devi sebagai humas di Tikim. Baik Kak, menurut saya adaptif itu jelas ya Kak, kita harus mengikuti perkembangan teknologi, terutama di media sosial. Dan penyebaran informasinya juga harus cepat dan menarik, mengikuti tren yang berlaku saat ini Kak. Kalau di tempat pemeriksaan keimigrasian, Kak mungkin bisa sharing ke kita semua. Nah, ini menarik nih. Dalam hal nilai kolaboratif, di tempat pemeriksaan keimigrasian, kita selalu berkoordinasi dan menjaga komunikasi dengan tim dan instansi lain nih, Kak. Karena pelayanan itu tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, seperti kita berkoordinasi dengan pihak AFSEK Bandara Internasional Jawa Barat, Badan Karantina Kesehatan, Bea Cukai, dan juga pihak ground handling seperti Gapura. Betul sekali. Jadi saya setuju nih sama Pak I. Tanpa kolaborasi, pelayanan tidak akan berjalan optimal dan fungsi pengawasan juga tidak akan maksimal. Jadi kolaborasi ini bukan hanya antar sesama unit internal, tapi juga dengan instansi lain seperti aparat penegak hukum, pemerintah daerah, bahkan kerjasama antar internasional. Karena isu keimigrasian, terutama yang berkaitan dengan orang asing, itu sifatnya lintas sektor dan lintas negara. Jadi memang butuh sinergi yang kuat. Nah, dengan adanya kolaborasi ini, pertukaran informasi bisa berjalan lebih cepat, akurat. Ini sangat penting dalam mendukung fungsi intelijen seperti deteksi dini, analisis, hingga pengambilan keputusan. Kalau kita berjalan sendiri-sendiri, informasi bisa terputus, dan itu beresiko terhadap keamanan maupun pelayanan publik. Seperti itu, Mbak. Oke, baik, setuju banget dengan apa yang sudah disampaikan oleh Faik dan Dava, bahwa kolaboratif itu memang penting banget ya teman-teman. Seperti di layanan pengaduan pun sama, kita harus terus berkoordinasi dengan berbagai bagian untuk dapat menyelesaikan laporan masyarakat dengan cepat, tepat, dan tentu saja dengan baik ya. Selanjutnya untuk closing nih mungkin dari Farah Fidelia akan menyampaikan sesuatu. Silakan. Kak, dari obrolan kita hari ini, kita bisa lihat bahwa nilai berakhlak bukan hanya teori, tapi benar-benar diterapkan di setiap bagian dari tugas kita masing-masing, mulai dari pelayanan, akuntabilitas, kompetensi, hingga kolaborasi. Semuanya saling terhubung untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, Kak. Oke, terima kasih atas closingnya. Nah, teman-teman, semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menjadi minat dan juga motivasi untuk kita semua untuk bisa terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Terima kasih ya teman-teman sudah berbagi. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus menjadi ASN yang profesional dan berintegritas. Sampai jumpa di podcast berikutnya. ASN berapa? ASN berapa? Bangga melayani. Boleh nih, bangsa.